Selamat pagi, jumpa kembali di channel tutorial yang keren ini. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial kita tentang pembuatan penomoran halaman. Tutorial ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya. Apa? Belum nonton? Coba lihat lagi link tutorial sebelumnya pada deskripsi di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe dulu biar tidak tertinggal update video menarik di channel ini. Nah, sebelumnya kita sudah mengaplikasikan paragraph style pada dokumen yang sudah kita buat. Coba ada berapa, masih ingat? Ya? Betul. Ada 10 atau lebih paragraph style yang sudah kita buat. Bagaimana cara mengeceknya? Kita tinggal aktifkan navigation pane di sebelah kiri, ya. Kemudian di sebelah kanan di menu home kita juga mengaktifkan paragraph stylenya. Seperti ini ya, terlihat. Dan nanti baru kita cek satu persatu, ya. Apakah sudah kita buat semua atau belum? Ya, seperti ini ya. Daftar tabel masih kosong, daftar gambar masih kosong. Ya, kemudian ini halaman juga belum ada ya. Tapi paragraf saya sudah lengkap dari bab 1 ABC ya, bab 2 ABC, bab 3 juga ya, bab 4, bab 5 dan pustaka. Hari ini kita akan membuat penomoran halaman. Yang perlu diperhatikan bahwa penomoran halaman ini ya, ini mengacu kepada standar di masing-masing kampus ya. Tentu setiap kampus mempunyai standar penulisan skripsi yang berbeda. Jadi kalau misalnya standar beda, tinggal kita menyesuaikan saja. Dalam kasus ini, untuk standar penulisan skripsi di Universitas Bina Niaga Indonesia, maka penomoran halamannya ini dimulai dari halaman 1 pada cover ya, dengan menggunakan penomoran Romawi. Kemudian 2 ini di lembar pengesahan dan seterusnya ya. Kemudian pada halaman bab 1 pendahuluan, penomoran halaman di-reset ke angka 1 ya. Tapi menggunakan format penomoran Arabik ya, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ketentuan lain adalah setiap awal bab penomoran halaman tidak ditampilkan ya. Misalnya ini pada bab 2 tidak ada ya, di halaman 16 nomornya tidak muncul, tapi di halaman berikutnya di 17 dia muncul kembali ya. Demikian juga untuk bab 3 ya, dia tidak muncul di awal bab ya, namun di berikutnya harus muncul kembali. Nah, ini akan kita koreksi. Nah, kuncinya adalah setiap kali ada perubahan seperti itu ya, maka kita harus menggantikan page break yang sudah kita buat di halaman sebelumnya dengan section break ya, dengan section break. Masih bingung? Nah, coba ikuti terus video ini, jangan di skip. Pertama, kita double klik di bagian atas atau header ya. Kemudian di menu header and footer kita klik top
of page ya, kemudian kita arahkan ke bagian kanan karena letak penomorannya di kanan ya, nanti menyesuaikan ya. Oke. Kemudian kita blok atau double klik ya angka 1 di sini ya. Seperti ini. Kemudian kembali klik page number, format page number. Kemudian untuk number formatnya kita ubah ke Romawi dan kita pastikan di sini startnya mulai dari angka 1 atau I ya. Kita klik OK ya. Ini kita lihat I ya. Kemudian kita cek ke bawahnya apakah sudah ada ya, ternyata sudah ya. Kemudian di bagian ini juga sudah ada 9 ya, 10 dan seterusnya ya. Nah, seperti itu ya, bahwa untuk awal ini tidak menggunakan penomoran ya, tidak dimunculkan atau di hide ya. Nah, kita hide dulu, double klik ya. Nah, kemudian kita klik di sini di bagian header and footer, klik different first page ya, kita klik ya. Nah, different first page-nya kita klik ya. Nah, ya. Jadi kita hilangkan di bagian awal ya, jangan lupa ini diklik ya, kemudian tadi dihapus. Nah, kemudian di bagian 2-nya tentu tetap masih ada ya. Oke ya. Langkah berikutnya kita akan masuk ke halaman terakhir sebelum daftar lampiran, sebelum pendahuluan maaf ya, sebelum pendahuluan ya. Nah, kita kembali aktifkan ini show hide ya untuk melihat page break-nya apakah sudah ada atau belum. Nah, kita ganti page break-nya dengan section break ya, yang seperti sudah dijelaskan. Oke, di sini kita klik break ya, kemudian section break next page ya, kita klik. Nah, ya, seperti ini ya, section break-nya sudah ada. Ini jangan lupa page break-nya kita hapus ya. Oke. Nah, baik. Nah, berikutnya adalah kita akan ubah. Nah, ini kan sudah berubah nih, jadi tadinya 9 dan 10 ini kembali ke halaman 1 dan 2. Nah, ini kita ubah formatnya ini menjadi angka Arabic ya. Kita double klik di angka ini ya. Oke. Kemudian kita blok kembali ya. Lakukan hal yang sama dengan langkah sebelumnya tentunya. Kita masuk di format page number ya. Untuk formatnya kita pilih yang ini Arabic ya, kita klik OK. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi tetap di bagian awal ini udah tidak ada ya, bab 1 pendahuluannya tidak ada. Kemudian halaman 10-nya jadi halaman 2 ya, dan seterusnya ya. Kemudian kalian lakukan untuk juga bab 2 ya. Di bab 2 ini ya, karena dia ada perubahan, kita ganti page break-nya sama kayak tadi ya. Page break-nya kita ganti dengan section break seperti ini ya. Oke. Ini ada, ini kalau nggak kelihatan kita enter saja biar terlihat section break-nya ya. Kita hapus kembali ya, seperti ini. Nah ya, hasilnya tampak ya seperti ini. Nah, kemudian ya, karena dia akan balik lagi ke halaman berikutnya nih ya, halaman 1-2, tapi sebetulnya ini harusnya kan halamannya adalah halaman 15 ya, 15. Kemudian bawahnya ini adalah halaman 16 ya, mengikuti yang setelah bab 1 ini yang 14 ya, 15 ini harusnya bagi halaman 16 ya. Maka di sini dimulai dari halaman 16 ya, 16 17. Nah, karena ini bab 2 ini mulai dari halaman 16, maka kita lakukan langkah yang tadi. Jadi kita ulang lagi, kita blok ya. Kemudian page number, format kembali. Nah, ini tadi di halamannya kita isikan dengan angka 16 ya. Oke, seperti ini. 16 ya, 15, 16, nah ini harusnya 17. Nah, seperti itu ya. Demikian kalian ulangi untuk bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya, sehingga nanti penomorannya adalah
mengikuti dari bab-bab sebelumnya. Seperti itu. Nah, hasilnya anak-anak akan seperti ini ya. Jadi kita sudah memasukkan penomoran halaman ya. Ini bab 1 mulai dari angka 1 ya ke angka 2. Ya, kemudian di bab 2 ini tidak ada ya. Ya. Ini 16-nya tidak muncul ya. Kemudian 17, 18 dan seterusnya. Di bab 3-nya juga tidak muncul ya. Tidak muncul angka berapa 53-nya ya. Tapi di bawahnya ngikutin yang 54 ya dan seterusnya ya. Sehingga di awal bab itu tidak muncul ya. Seperti itu tidak muncul ya. Baik. Kita hide dulu ya. Nah, kita sudah membuat paragraph style di video sebelumnya, dan di video ini kita sudah menyelesaikan penomoran halaman. Tentunya kita bisa memasukkan sekarang untuk bab atau daftar isinya di sini ya. Kita kembali. Nah, untuk daftar isinya, anak-anak, tadi syaratnya ya, pertama paragraph stylenya sudah jadi, penomoran halamannya sudah runtut ya. Sehingga di sini untuk daftar isi kita tinggal klik reference saja di menu reference ini, kemudian table of content ya, kita bisa ambil contoh 2 nih ya. Di sini kita ambil yang 1 sini aja, dan tuh ya sudah selesai ya. Jadi sudah sesuai dengan yang kita buat. Yang tinggal nanti kalau misalnya kalian ingin mengubah formatnya ya, bisa diubah tentunya ya. Misalnya ini pastikan ini bold ya, ini tinggal kita blok saja, ini kita blok ya, kemudian kita bikin bold ya, gitu ya. Kemudian untuk formatnya kita blok juga ya, agar formatnya mengikuti panduan penulisan ya. Ya, fontnya kita ubah menjadi Arial ya, kemudian 12 ukurannya. Kemudian untuk line spasinya kita buat ini 0 1,5 ya, seperti ini ya. Oke, nah sudah selesai ya. Daftar isinya sudah kita masukkan. Selanjutnya kita akan membuat caption ya. Jadi caption ini contohnya misalnya tulisan tabel 1 ya, keterangan tabelnya, kemudian nanti mungkin ada gambar 1 gitu ya, dalam lampiran 1 dan seterusnya, itu adalah termasuk caption ya. Nah, sebelumnya ya, pastikan kita sudah mempunyai tabel tentunya di sini ya, ada tabelnya tentunya ya. Dan ada gambarnya juga kalau kita ingin membuat gambar. Nah, kembali kita masuk ke menu reference ya. Nah, kita lihat di bagian caption di sini ya. Di bagian caption kita klik insert caption. Nah, di sini sebelum kita buat, kita cek dulu di labelnya ini sudah ada belum ya, tulisan tabelnya ya, tulisan tabel, tulisan gambar, tulisan misalnya lampiran ya. Kalau belum ada, berarti nanti kalian ditambahkan dulu di new label ya. Misalnya di sini tadi lampiran belum ada, berarti kita tambahkan lampiran. Nanti akan masuk di sini ya. Jadi kalau tabelnya belum ada, ditambahkan dulu tabel, TABL, bukan table ya, kalau ini kan dalam bahasa Inggris ya. Oke, kalau sudah ada ya, baru kita akan kita kopikan atau kita cut saja ya, kita hapus, kita cut ya, Ctrl X ya. Kemudian kita masuk tadi ke insert caption, pilih tabel karena dia tabel ya, kemudian Ctrl V ya, kita klik tombol home. Nah, di bagian sini kita hapus ya, di bagian karena tulisannya ada 2 ya, kita hapus.
dihapus, yang satunya seperti ini, yang di tengah ya. Kalau yang di depan tidak bisa dihapus ya. Nah, angka satunya itu otomatis tidak bisa dihapus karena otomatis akan ditambahkan ya. Seperti ini, klik OK. Nah tadi Parakas sudah buat ini juga ya, paragraph style untuk captionnya ini ya. Captionnya kita bikinkan dulu paragraph stylenya agar nanti bisa seragam ya. Ini namanya dikasih nama PS tabel caps ya, stylenya paragraph, kemudian base-nya caption. Nah, untuk settingannya jenis hurufnya Arial, ukurannya 12 ya, dia cetak tebal, warna hitam ya, sama. Kemudian untuk format paragraf dia ya ininya 0, kita buat jarak afternya 12 ya. Kemudian spasinya kita buat 1,5 ya, 1,5 seperti ini. Kita klik OK. Nah, jadi nanti setiap tulisannya tabel ini kita akan seragamkan ya, diseragamkan ya. Ini kita buat dengan paste tabel cap ya, diseragamkan seperti ini ya. Oke, kemudian ini kita lakukan hal yang sama, kita cut ya, Ctrl X, kemudian menu reference ya, kemudian insert ya. Di sini pastikan memilih tabel ya, kemudian ini Ctrl V untuk menempelkan, tekan home ya, kemudian kita hapus yang tengah. Oke, seperti ini ya. Kemudian ini kita kasih tabel caps ya. Nah, kalian lakukan terus sampai semua tabel, semua gambar diberikan caption yang sesuai. Selanjutnya kita akan masukkan list captionnya ke dalam daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran ya. Kita munculkan dulu di sini seperti biasa, show hide-nya ya. Kemudian kita klik di menu reference ya. Kalau tadi di table of content, sekarang di bagian caption ya. Insert table of figures ya. Jangan lupa di sini pastikan kalian memilih mana yang akan dimasukkan ya. Kalau daftar tabel berarti pilih tabel ya. Kemudian klik di sini ya, penomoran halamannya jangan lupa ya. Kemudian klik OK ya. Nah, hasilnya seperti ini ya, sudah ada tabelnya. Ini sebanyak tadi yang kita buat di captionnya ya. Tinggal kita atur formatnya saja ya, sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk daftar gambar ya, caranya sama. Di sini kita akan pilihnya tentunya gambar ya. Seperti ini ya. Kemudian kita sesuaikan untuk fontnya ya. Nah ya. Oke, kemudian kalian lakukan hal sama untuk lampiran bila ada ya. Oke. Baik, demikian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.